Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Anta Chania dengan NIM 1262052111020 dari kelas PGMI 5E. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran adalah serangkaian rencana kegiatan belajar yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses pembelajaran. Berikut ini macam-macam strategi pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Yang kedua ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai suatu pembelajaran yang menantang dan menarik. Yang ketiga ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses yang holistik dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan suatu jawaban sendiri dari suatu masalah. Yang kelima ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumbuh pada proses peningkatan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta dan menghubungkan antara pengalaman yang dimiliki peserta didik. Yang keenam ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Ketujuh, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berikut ini macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini menghendaki siswa harus mendapatkan informasi yang sama dalam jumlah siswa yang banyak. Yang kedua ada metode diskusi, merupakan cara yang digunakan untuk pembelajaran yang terfokus pada pembahasan dan pemecahan suatu masalah atau topik dengan cara bertukar pendapat yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk memperoleh suatu kesimpulan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan suatu metode sesuai dengan latar penerapan tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan lain-lain. Teknik pembelajaran ini merupakan cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Berikut ini macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama ada teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Yang kedua ada teknik mendapat umpan balik. Yang ketiga teknik pembinaan keakraban. Yang keempat curah pendapat. Yang kelima ada diskusi kelompok. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.